Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konseling Gestalt. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Perintis teori Gestalt ini ialah Charles von Ehrenfels dengan karyanya Über Gestalt Qualization pada tahun 1890. Teori ini dibangun oleh 3 orang, yaitu pertama Max Wertheimer, terus yang kedua Wolfgang Kohler, terus yang ketiga Kurt Kafka. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Konsep dasar di sini dan sekarang dalam melakukan konseling Gestalt untuk membantu konseling melakukan kontak dengan masa sekarang. Konselor menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Jarang sekali konselor menggunakan kata mengapa. Masa lalu tidak penting kecuali bila berhubungan dengan fungsi individu yang dibutuhkan pada masa sekarang. Urusan yang tidak selesai adalah perasaan-perasaan yang tidak dapat diekspresikan pada masa lalu seperti kesakitan, kecemasan, perasaan bersalah, kemarahan, dan sebagainya. Walaupun perasaan tersebut tidak diekspresikan, namun berkaitan dengan ingatan dan fantasi. Bentuk pertahanan diri di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada introyeksi atau introjection, yaitu memasukkan ide-ide, keyakinan-keyakinan, dan asumsi-asumsi tentang diri individu, seperti apa individu seharusnya dan bagaimana individu harus bertingkah laku. Dalam proses interaksi dengan lingkungan, individu yang sehat dapat membedakan dan memberikan batasan antara dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, di sini ada proyeksi, yaitu individu tidak dapat membedakan dirinya dan lingkungan, mengatribusikan diri kepada orang lain serta menghindari tanggung jawab terhadap perasaan dan diri individu sebenarnya, serta membuat individu tidak berdaya untuk membuat perubahan. Yang ketiga ada retrofleksi, yaitu proses di mana individu mengembalikan impuls dan respon kepada dirinya karena tidak dapat mengekspresikan kepada orang lain. Individu menekan perasaannya karena tidak dapat menerima kehadiran perasaan tersebut, atau individu mengetahui dan mempercayai bahwa perasaan itu tidak dapat diterima oleh orang lain di sekitarnya. Selanjutnya yang keempat ada defleksi atau deflection, yaitu merupakan metode penghindaran, yaitu cara mengubah pertanyaan atau pernyataan menjadi memiliki makna lain sehingga individu dapat menghindari dari merespon pertanyaan atau pernyataan tersebut. Defleksi merupakan cara untuk menghindari kontak dengan kenyataan. Selanjutnya yang terakhir ada confluence dan isolasi atau isolation. Individu tidak dapat membedakan antara dirinya dengan lingkungannya. Selalu sesuai dan tidak ada konflik antara keyakinan dan pikiran orang lain dengan dirinya. Orang yang mengalami confluence biasanya mengisolasi diri dari lingkungan. Ia menarik diri dari lingkungan dalam rangka mengamankan perasaannya dari kondisi yang tidak dapat ditoleransi oleh dirinya. Selanjutnya, di sini ada hakikat manusia menurut pendekatan konseling Gestalt. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya. Yang kedua merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungan itu. Yang ketiga, aktor bukan reaktor. Yang keempat, berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya. Yang kelima, dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Yang terakhir adalah yang keenam, mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Tujuan konseling yang pertama membantu konseli agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas,
serta mendapatkan insight secara penuh. 2. Membantu konseli menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga, mengentaskan konseli dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain dan mengatur diri sendiri. To be true to himself. Yang keempat, meningkatkan kesadaran individual agar konseli dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Kemudian proses konseling mendorong konseli untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mau mencoba menghadapinya. Dalam hal ini perlu diarahkan agar konseli mau belajar menggunakan perasaannya secara penuh. Untuk itu konseli bisa dapat diajak untuk memilih dua alternatif. Ia akan menolak kenyataan yang ada pada dirinya atau membuka diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sekarang. Konselor hendaknya menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang abstrak, keinginan-keinginannya untuk melakukan diagnosis, interpretasi maupun memberi nasihat. Mengarahkan tujuan agar konseli menjadi matang dan mampu menyingkirkan hambatan-hambatan dan menyebabkan konseli tidak dapat berdiri sendiri. Pada saat konseli memahami gejala kesesatan dan konseli menyatakan kekalahannya terhadap lingkungan dengan cara mengungkapkan kelemahannya, dirinya tidak berdaya, bodoh atau gila, maka tugas konselor adalah membuat perasaan konseli untuk bangkit dan mau menghadapi ketersesatannya sehingga potensinya dapat berkembang dengan optimal. Yang terakhir yaitu teknik konseling Gestalt. Yang pertama, permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara konseli dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Lalu yang kedua, latihan saya bertanggung jawab. Latihan saya bertanggung jawab ini merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu konseli agar mengakui dan bisa menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Lalu yang ketiga, bermain proyeksi. Proyeksi artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkan perasaan kepada orang lain. Lalu teknik pembalikan, yaitu gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya.